Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Buat sobat semua yang masuk ke channel ini, gue mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe-nya yang belum, share, like, dan komen, agar energi baiknya bisa kembali lagi ke sobat semua, amin. Sobat EKG, video gue kali ini ditujukan buat lo yang sedang menghadapi masalah atau cobaan dan tantangan hidup. Gua doakan agar masalah lu segera berakhir. Sobat EKG, gua berkali-kali bilang ya bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan luar biasa. Manusia adalah perwujudan dari level spiritual. So jelas manusia adalah makhluk spiritual yang mempunyai rasa yang gak akan pernah bisa kita jelaskan dengan logika. Sobat EKG, ketika kita lagi senang, rasa senang itu seperti mendominasi diri kita. Pada waktu ini psikologi level sangat berpengaruh ya, sehingga kita merasa bahagia bukan main. Tapi kalau lagi sedih atau susah, rasa takut, khawatir itu juga bisa mendominasi diri kita, bahkan sampai berpengaruh ke level material. Ya, kita jadi sakit karena nggak nafsu makannya berkurang, badan jadi kurus. Ya, mungkin bisa jadi benda-benda di samping kita hancur karena mungkin kita lagi jengkel, akhirnya kita banting, kita tendang, dan akhirnya destruktif ya. Nah, pada fase ini ketika kita lagi susah, apakah ini diri kita? Lalu kenapa emosional? Kenapa kita bisa berubah? Ya, gue mau membahas ini agar Sobat EKG ketika lagi susah, Sobat bisa kembali lagi ke jalan kebahagiaan. Sobat EKG, gue harus bilang ya, memang hidup itu dinamis, jadi wajar kadang naik, kadang turun, kayak naik roller coaster. Tapi ya itulah seninya hidup, sebuah tantangan ketika kita berada di planet ini. Kenapa harus ada tantangan ya? Ya jawabannya ya biar nikmat. Itulah yang membuat dunia itu menjadi sempurna, karena ketidaksempurnaannya. Sobat EKG, sadarilah, rasa kenyang itu datang setelah melewati rasa lapar. Bersyukurlah kalau kita masih merasa lapar. Sebuah contoh, bagaimana kalau misalnya hari ini lu gue kasih coklat secuil ya? Pasti lu akan tanya lagi, ada lagi nggak bang? Besok gue kasih lagi secuil lagi. Dan lu pasti nagih, ada lagi nggak? Besoknya lagi gue kasih secuil lagi. Dan hari ketiga akhirnya karena lu tanya terus, gue kasih dan gue bawain coklat itu satu truk. Gimana? Ya pasti muntah lah, karena kebanyakan. Gak beda ya ketika gue main game dulu waktu masih sekolah. Gue suka banget sama salah satu game di komputer. Zaman dulu masih monitornya masih CRT ya. Dan ketika gue lagi mencapai level sulit, gue selalu kalah Sobat EKG. Dan gue selalu mencobanya berkali-kali. Dalam kekalahan itu sebetulnya ada wujud kenikmatan yang gak pernah kita sadari, yaitu tantangan. Nah besoknya teman gue datang, dia bilang sama gue, udahlah pakai cheat aja. Pasti KO semuanya. Dan gue pun mencobanya. Bener aja, semua musuh dari level pertama gue kalahin dengan mudah. Akhirnya mungkin cuma butuh beberapa jam aja gue udah sampai di raja terakhir. Setelah gamenya berakhir gue mikir, kok nggak seru ya? Ya itulah, karena manusia makhluk yang dinamis. Jadi maunya apa? Nah ingat, ketika kita lagi susah, tugas kita adalah bagaimana kita keluar dari lembah itu. Ya seperti kayak main game tadi. Sobat EKG, apapun masalah lo, sebenarnya hidup itu memang sebuah persepsi. Sebenarnya bukan masalah yang lu harus hadapin, tapi reaksi diri kita yang harus kita kontrol ketika kita menghadapi masalah tersebut. So, bagaimana kalau kita sedang menghadapi masalah? Nomor 1, ingat, jangan pernah melabel masalah. Jangan sekali-kali Sobat EKG berani melabel masalah dengan sebuah kerangka pikiran. Kayak misalnya, aduh gua miskin, bokek, perawan tua, dan lain-lain. Ini fatal banget, fatal, dan menurut gue ini tindakan yang sangat tolol. Ya kadang memang manusia itu rada psycho juga sih. Giliran menyakiti dan menyabotase dirinya sendiri rasanya kayak enak banget gitu, nikmat gitu tuh. Gue bokek nih, gue miskin, bangkrut. Gue bukan ngajarin lu untuk mendinai atau menyangkal keadaan ya, tapi ingat, semua itu adalah kerangka pikiran. Kalau lu lagi punya masalah finansial misalnya, miskin atau bokek itu nggak ada sebetulnya. Karena kondisi sesungguhnya adalah lu lagi belum punya uang, ntar punya uang lagi kok. Jadi miskin itu adalah mantra negatif Sobat EKG. Hati-hati Sobat EKG. Oke? Nomor 2, buang logika dan segera telepon Tuhan. Jika Sobat merasa kesulitan datang dan sepertinya berat sekali sampai akut, Sobat EKG, saran gua, Sobat harus segera melepas cara berpikir dengan logika dan teknis.
Stop deh udah itu. Buang aja logikanya. Ya ini cara gua ya. Emang kudu gila. Karena semakin sobat mencari jalan keluarnya dengan menggunakan logika, semakin tumpul pikiran kita. Jadi sekali lagi gue ingatkan, jangan jadi manusia yang sombong, yang apa-apa pakai logika. Nanti malah bisa gila beneran. Jadi luangkan waktu untuk tenang dan berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Mulailah bernegosiasi dengan diri sendiri, bertransaksi, maunya apa. Terus gak usah takut untuk meminta, mau lu apa, lalu minta agar masalah lu selesai. Minta, ibarat selama ini mungkin lu bisa minta tolong sama temen lu telepon dia. Nah sekarang coba lu negosiasi sama diri lu sendiri, lu telepon Tuhan. Terus sampaikan keinginan lu. Caranya gimana? Berdoa. Cara berdoa ada di video gua ya, dengan judul Hack Doamu. Come on lah, kita ini luar biasa dan gue yakin semua masalah pasti berlalu. Nomor 3 adalah pasrah. Ya mungkin klasik ya, tapi menurut pengalaman gua, semua masalah itu memang pasti berlalu. Ingat sekali lagi, semua masalah pasti berlalu. Gimana agar bisa berlalu? Sobat EKG, keajaiban itu nggak langsung terjadi tiba-tiba, tapi kita sendiri yang bikin. Ayo bikin keajaiban. Gimana caranya? Ya ini ada tips rada gila sih. Jadi kalau lu udah coba berbagai macam cara, sampai nungging, jungkir balik tapi belum berhasil, kini saatnya lu pasrah Sobat EKG. Tapi bukan menyerah ya, karena kalau lu menyerah berarti lu udah gak peduli lagi mau bahagia, mau punya masalah, udah hilang tuh semua. Tapi ini pasrah Sobat EKG, let go. Bagaimana caranya? Cari waktu malam hari di mana semua sudah keadaan sepi, bahkan mungkin telinga cuma dengar suara nging gitu ya. Ambil tempat duduk yang tenang, lalu gak usah mikir masalah lu lagi, tapi lu katakan perlahan, saya perintahkan diri saya untuk memasrahkan masalah saya. Saya lepaskan, saya arungkan di laut lepas. Saya terbangkan di langit yang luas. Saya yakin dalam keadaan kepasrahan saya akan tercipta sebuah keajaiban Tuhan. Karena saya yakin saya adalah makhluk-Mu yang sempurna dan luar biasa. Tuhan, saya berserah dan kembali kepada diri-Mu. Saya mohon berilah saya keajaiban baik agar saya dapat mengakhiri masalah ini. Saya yakin Engkau mendengarku dan mengabulkan permintaanku. Terima kasih. Nomor 4, yakin berhasil. Sobat EKG, sebenarnya semua masalah yang ada di dalam diri lu tanpa kita sadari, udah ada kuncinya di dalam diri lu sendiri. Ya, karena semua yang lu butuhin sebetulnya sudah ada di dalam diri lu sendiri, dan lu yang paling tahu itu. Mengakui kita punya masalah nggak apa-apa, tapi harus diikuti dengan mengetahui bahwa saya yakin saya punya solusinya. Sekali lagi yakin. Yakin masalah selesai. Yakin masalah selesai. Gimana caranya? Ya nggak pakai cara, karena yakin berada di level spiritual. Jadi ada kekuatan yang besar dalam diri setiap manusia. Ya gue bilangnya superhero, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau lu yakin, lu akan membuka gerbang kekuatan tersebut sehingga lu akan melepaskan superhero untuk menyelesaikan masalah lu. Gimana caranya? Nggak perlu tanya, katakan yakin. Tantangan hidup ini akan segera berakhir. Jreng, tanpa lu sadari, lu sudah melepaskan superhero lu untuk mencari jalan untuk menghancurkan masalah lu. Nomor 5, lu nggak pernah sendiri. Sobat EKG, masih denger suara gua kan? Gua masih di sini. Gua akan menjadi teman baik untuk menemani lu mengarungi kehidupan. Lu gak pernah sendiri di planet ini. Gua pun pernah mengalami kenyataan yang kurang menyenangkan dalam hidup. Ya, gua pun harus mengakui masalah akan selalu ada. Tapi sekali lagi, bukankah itu seperti rasa lapar yang akan juga berlalu setelah makan? Mungkin buat Sobat EKG yang sedang menghadapi masalah, gua harus bilang, tenang. Jujur ya, mungkin gue gak tahu bagaimana caranya lu menghadapinya, tapi yang gue tahu dan gue yakin, gue tahu cara lu untuk mengakhirinya. Dan pada akhirnya kebahagiaan juga akan datang untuk menggantinya dengan secepat-cepatnya. Demikian Sobat EKG, gue yakin lu adalah makhluk Tuhan yang luar biasa seperti gue dan sobat yang lain. Lu adalah kesatria kebahagiaan, pahlawan kedamaian yang terkuat yang selalu mencintai diri lu sendiri. Lu tuh kuat, hebat, gagah, dan gigih dalam mengarungi kehidupan demi terwujudnya mimpi baik dalam hidup lu. Ayo Sobat EKG, semangatlah.
Sikat. Salam dari gua, emang kudu gila.